Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai laporan keuangan akuntansi syariah. Yang kami hormati yaitu Bapak dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rizal, SCMSI, CMA, CSRS, CSRA. Adapun anggota kelompok, perkenalkan saya sendiri bernama Gita Mursepira Brutarigan dan teman-teman saya ada Seniman Hati Jebua dan Hesli Irawan dan Nebaho. Baik, selanjutnya yaitu materi presentasi. Ada 5 materi presentasi yang akan kami bahas pada pembahasan kami kali ini. Yang pertama itu ada pengertian laporan keuangan akuntansi syariah. Yang kedua ada tujuan dan fungsi laporan keuangan akuntansi syariah. Yang ketiga ada komponen dan elemen utama laporan keuangan akuntansi syariah. Dan yang keempat ada perbedaan laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan konvensional. Dan yang terakhir ada penerapan laporan keuangan syariah di lembaga keuangan Islam. Baik, selanjutnya itu pengertian laporan keuangan akuntansi syariah. Menurut para ahli, laporan keuangan syariah adalah laporan keuangan yang diterbitkan oleh entitas syariah yang berorientasi laba dalam operasionalnya. Entitas syariah yang dimaksud adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah dan dituangkan dalam anggaran dasar entitas tersebut. Dan berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, laporan keuangan syariah adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi laporan keuangan akuntansi syariah. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, dalam penyertaan standar akuntansi keuangan syariah atau PSAK nomor 101/2003, laporan keuangan syariah disusun dengan tujuan utama untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, dan informasi lainnya yang berguna bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas amanah yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian, laporan keuangan akuntansi syariah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan manajerial atau investor, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Islam bahwa setiap harta dan sumber daya yang dikelola manusia merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik, selanjutnya yaitu fungsi laporan keuangan akuntansi syariah. Yang pertama itu ada fungsi informasi, di mana laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipercaya mengenai kondisi keuangan. Yang kedua, ada fungsi pertanggungjawaban, di mana akuntansi syariah menekankan nilai amanah. Oleh karena itu, layanan keuangan berfungsi untuk mempertanggungjawabkan penghasilan dana yang dipercayakan. Yang ketiga, ada fungsi kepatuhan terhadap syariah, di mana salah satu karakteristik unik laporan keuangan syariah adalah memastikan seluruh aktivitas dan transaksi yang dilakukan lembaga telah sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat, ada fungsi sosial dan keamanan, di mana laporan keuangan akuntansi syariah mencangkup informasi tentang dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima, ada fungsi pengawasan dan evaluasi, di mana laporan keuangan juga menjadi alat bagi Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, ada tujuan penerapan laporan keuangan akuntansi syariah. Yang pertama itu menyajikan informasi yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana tujuan utama laporan keuangan syariah adalah memberikan informasi yang mencerminkan aktivitas ekonomi halal, adil, dan jauh dari umur yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, ada menunjukkan pertanggungjawaban amanah, di mana akuntansi syariah tidak hanya berinteraksi kepada pemegang saham, tetapi juga kepada Allah dan masyarakat. Yang ketiga, ada meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, di mana dengan adanya laporan keuangan syariah yang jelas dan dapat dipercaya, masyarakat akan memiliki keyakinan terhadap integritas dan keadilan lembaga keuangan syariah. Dan yang keempat yaitu membantu pengembalian keputusan ekonomi Islam, di mana informasi keuangan yang disajikan membantu para pemangku kepentingan
untuk mengambil keputusan ekonomi yang tidak bertentangan. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat, di mana akuntansi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem pelaporan yang berkeadilan, tidak eksplosif, dan mengarah pada kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Demikian dari materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Hesley. Baik, materi selanjutnya yaitu komponen dan elemen utama laporan keuangan akuntansi syariah akan dibahas oleh teman saya yaitu Saudari Hesley. Kepada Saudari Hesley kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai komponen dan elemen utama dalam laporan keuangan akuntansi syariah. Laporan keuangan akuntansi syariah disusun berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap syariah Islam. Tujuannya bukan hanya untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan hasil usaha suatu entitas, tapi juga menunjukkan bagaimana lembaga tersebut menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam, menurut peneliti Rosli pada tahun 2013. Sedangkan menurut PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah yang diterbitkan oleh IAI, laporan keuangan syariah terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu laporan posisi keuangan, yaitu neraca. Neraca adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Hubungan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas dapat dirumuskan ke dalam sebuah persamaan akuntansi, yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Bank Syariah menyajikan pada laporan posisi keuangan neraca dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK yang mencakup pos-pos. Yang pertama ada pos aset, yang kedua pos liabilitas, yang ketiga pos dana syarikat temporer, dan yang keempat pos ekuitas. Selanjutnya, yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk suatu periode tertentu. Laporan laba rugi ini akhirnya memuat informasi yang mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba atau rugi bersih yang merupakan hasil pendapatan dikurangi beban. Komponen laba rugi syariah disusun dengan PSAK untuk pos-pos umum, dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK. Bank Syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup pos. Yang pertama ada pos pendapatan atau income, yang kedua pos beban atau expense. Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan, setiap pos pendapatan dan beban keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas, pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi, dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar, sebagaimana diatur dalam PSAK terkait transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik, saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya, rekonsiliasi antara nilai tercatat masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode. Yang keempat ada laporan perubahan kas. Laporan arus kas adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan atau pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan atau penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan, serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode. Yang kelima adalah laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan penyesuaian antara pendapatan bank syariah yang dihitung berdasarkan dasar akrual dengan pendapatan yang akan dihasilkan kepada pemilik dana, yaitu nasabah, yang dihitung berdasarkan dasar kas. Laporan ini penting untuk menunjukkan arus kas pendapatan usaha utama serta untuk menentukan 13
bagi hasil yang adil antara bank dan nasabah. Laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil terdiri dari pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudarib atau pihak pengelola usaha dalam akad mudharabah yang menerima modal dari pemilik modal untuk dikembangkan. Penyesuaian atas pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudarib periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudarib periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan. Yang selanjutnya adalah pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, bagian bank atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana, ataupun bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana. Selanjutnya, yang keenam adalah laporan sumber daya dan penyaluran dana zakat. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat, yaitu mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang mencakup dana zakat berasal dari wajib zakat atau muzaki, zakat dari dalam entitas syariah, zakat dari pihak luar entitas syariah, penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir, miskin, rikab, atau orang yang terlilit utang, atau garim, mualaf, fisabilillah, orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil dan amil, kenaikan atau penurunan dana zakat, serta saldo awal dana zakat, dan saldo akhir dana zakat. Selanjutnya adalah yang ketujuh, laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan. Dana kebajikan merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola bank syariah. Dana kebajikan biasa juga disebut dengan dana kard. PSAK 59 dan PAPSI menggunakan istilah kard, bukan istilah dana kebajikan. Akan tetapi PSAK 101, istilah ini diganti dengan istilah dana kebajikan. Tidak ada keterangan resmi alasan penggantian istilah ini dalam PSAK 101. Akan tetapi, adanya istilah dana kebajikan memberi fleksibilitas dalam sumber maupun penggunaan dana tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CAL. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam ketujuh laporan sebelumnya, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontingensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK, serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara lengkap dan terperinci. Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain, maka CAL umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Yang kedua, informasi pendukung pada pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Yang ketiga, pengungkapan lain, termasuk kontingensi, komitmen, serta pengungkapan keuangan lainnya, dan pengungkapan yang bersifat non-keuangan. Selanjutnya, materi tentang perbedaan laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan konvensional. Yang pertama, dari segi prinsip-prinsip dasar syariah. Laporan konvensional hanya mengikuti prinsip akuntansi umum, sedangkan laporan keuangan syariah disusun berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam yang mempertimbangkan hukum Islam serta etika khusus. Yang kedua, dari segi pendekatan pada instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan yang digunakan pada laporan keuangan syariah harus disesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti mudharabah, musyarakat, atau murabahah.
Sedangkan instrumen keuangan yang disajikan pada laporan konvensional adalah yang umum dan diterima secara luas dalam praktek keuangan konvensional, seperti saham, obligasi, ataupun kredit bank. Yang ketiga, dari segi pengungkapan transaksi syariah. Laporan keuangan syariah harus mengungkapkan transaksi dan operasi yang dilakukan dengan prinsip syariah dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam proses keuangan. Sedangkan pada laporan keuangan konvensional hanya mengungkapkan pada aspek keuangan dan akuntansi umum. Yang keempat, dari segi pengauditan oleh otoritas syariah. Laporan keuangan syariah seringkali mengalami pengauditan oleh pihak yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sedangkan pengauditan pada laporan keuangan konvensional hanya dilakukan oleh auditor yang berfokus pada prinsip-prinsip akuntansi konvensional. Yang kelima, dari segi tujuan penggunaan. Laporan keuangan syariah umumnya digunakan oleh entitas yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, dan perusahaan lain yang menjalankan operasinya pada ajaran Islam. Sedangkan laporan keuangan operasional digunakan oleh berbagai jenis entitas, termasuk perusahaan yang tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah. Yang keenam, dari segi fokus pada transparansi, etika, dan nilai. Laporan keuangan syariah mengedepankan nilai-nilai transparansi, integritas, dan etika dalam laporan, sedangkan laporan keuangan konvensional hanya berfokus pada aspek keuangan dan kinerja finansial. Yang ketujuh, dari segi pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan. Laporan konvensional hanya ditujukan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi umum. Sedangkan pada laporan keuangan syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari berbagai kepentingan yang pada prinsip syariah. Baik, materi selanjutnya yaitu penerapan laporan keuangan syariah di lembaga keuangan Islam akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Seniman. Kepada Saudari Seniman, kami persilahkan. Baik teman-teman, saya di sini akan saya jelaskan di mana penerapan laporan keuangan syariah di lembaga keuangan Islam. Penerapan laporan keuangan syariah di lembaga keuangan Islam merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem keuangan modern. Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah atau takaful, serta lembaga zakat dan wakaf memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang tidak hanya transparan dan akuntabel secara ekonomi, tetapi juga patuh terhadap prinsip-prinsip syariah Maulina 2022. Nah, penerapan laporan keuangan syariah di lembaga keuangan Islam ini terdiri dari yang pertama adalah penerapan di bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan akad dan prinsip Islam. Dan praktiknya, Bank Syariah menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK Syariah yang meliputi PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102, murabaha, PSAK 104, mudarabah, PSAK 105, musyarakah, dan PSAK 107, ijarah, dan lainnya. Menurut Antonio 2011, pelaporan keuangan Bank Syariah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dana mereka dikelola sesuai dengan prinsip Islam. Nah, yang kedua adalah penerapan di lembaga zakat dan wakaf. Lembaga zakat dan wakaf juga wajib menyusun laporan keuangan sesuai 19 standar syariah. Laporan ini berfungsi untuk menunjukkan transparansi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana umat. Berdasarkan PSAK 109, lembaga pengelolaan zakat harus menyajikan laporan yang memuat posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang menggambarkan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya laporan keuangan yang sesuai syariah, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana mereka digunakan dan sejauh mana lembaga tersebut memberikan manfaat sosial. Yang ketiga, yaitu penerapan di asuransi syariah takaful. Dalam lembaga asuransi syariah, laporan keuangan disusun dengan mempertimbangkan prinsip risk sharing, berbagi risiko, bukan risk transfer seperti dalam asuransi konvensional. Menurut Mulyono 2020, laporan keuangan takaful harus dapat menunjukkan transparansi dalam pemisahan dana peserta dan dana perusahaan. Laporan ini juga wajib mencantumkan dana terbaru, dana tolong-menolong antar peserta, serta hasil investasi yang diperoleh secara halal. Nah, untuk studi kasus penyedia laporan keuangan syariah, berdasarkan penelitian sebelumnya, kita dapat melihat atau menurut penelitian oleh Hamadi 2018, PT Bank BRI Syariah dalam laporan keuangannya belum sepenuhnya mematuhi PSAK nomor 101, terutama dalam hal penyajian laporan posisi keuangan dan laba rugi yang tidak rinci. Misalnya, akun simpanan pada bank lain tidak dijelaskan jenisnya, padahal menurut PSAK nomor 101, akun tersebut harus dijelaskan sebagai giro wadiah atau tabungan wadiah. Selain itu, pendapatan dari jual beli dan bagi hasil juga tidak dipisahkan secara jelas yang harusnya dilakukan sesuai dengan standar akuntansi syariah. Nah, contoh laporan akuntansi keuangan syariah yaitu dari penerapan akuntansi syariah secara nyata di Indonesia dapat dilihat pada Bank Syariah Indonesia, yaitu BSI, salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang berdiri pada 1 Februari 2021. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah, PT Bank Mandiri Syariah, dan PT Bank BNI Syariah. Laporan keuangan yang disusun oleh BSI mengacu pada PSAK Syariah nomor 101 berikut. Nah, itu aja. Baik, adapun kesimpulan dari hasil presentasi kami kali ini yaitu laporan keuangan akuntansi syariah merupakan penyajian informasi keuangan dan aktivitas sosial entitas yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam. Laporan ini berfungsi sebagai media informasi sekaligus pertanggungjawaban moral atas pengelola amanah. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang relevan, akuntabel, dan sesuai syariah, sekaligus mendukung transparansi, pengawasan syariah, serta pelaporan dana sosial seperti zakat dan kebijakan. Komponen laporan keuangan syariah mencangkup laporan posisi keuangan, kinerja, arus kas, perubahan ekuitas bagi hasil, serta laporan dana zakat dan kebijakan. Perbedaan utama dengan laporan konvensional terletak pada landasan prinsip syariah, larangan riba, akad-akad khusus, serta adanya pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Penerapan dilakukan melalui PSAK Syariah, penggunaan akad syariah, pelaporan sosial, dan audit syariah. Secara keseluruhan, laporan keuangan syariah tidak hanya menggambarkan kondisi finansial, tetapi juga menegaskan komitmen pada nilai keadilan, amanah, dan kemasalahan sistem ekonomi Islam. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.